Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 245. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertarungan antara Mu Chen dan juga Huang Huanxi telah mencapai titik yang paling menegangkan. Langit dan bumi telah dipenuhi dengan kobaran api ungu keemasan yang cukup mengerikan. Bahkan seorang penguasa surgawi tingkat abadi pun kemungkinan besar akan hangus menjadi abu jika berada di dalam kobaran api itu. Para tokoh kuat dari ras binatang ilahi yang menyaksikan dari tempat kejauhan, mereka dibuat pucat karena ketakutan. Di pusat dari kobaran api itu ada Mu Chen yang telah menjadi sasaran serangan mematikan dari seorang Huang Huanxi, dan semua orang yakin bahwa pertarungan telah berakhir. Namun setelah api yang membara selama beberapa waktu, akhirnya kobaran api itu perlahan mereda dan seluruh mata langsung tertuju ke tempat dari Mu Chen yang sebelumnya berada. Yang terlihat justru sebuah teratai ungu emas raksasa yang mengapung dengan tenang. Lopak dari bunga teratai itu perlahan terbuka dan di dalamnya berdiri tubuh emas abadi, sementara Mu Chen berdiri di atas kepala dari tubuh emas abadi ini dengan tenang. Jubahnya masih berkibar dan tubuhnya sama sekali tidak terluka. Seluruh penonton pun dibuat terkejut. Bahkan Huang Huanxi tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Serangan terkuatnya ternyata berhasil ditahan oleh kemampuan pertahanan Mu Chen, yaitu teratai emas abadi itu. Mu Chen kemudian berkata bahwa serangan mematikan dari Huang Huanxi telah berlalu dan kini giliranku untuk melakukan penyerangan. Huang Huanxi masih percaya diri. Dia bahkan menawarkan sebagian esensi dari makhluk raksasa tingkat Kuasi Sain yang telah dia dapatkan sebagai pertukaran untuk garis keturunan dari burung abadi 9 nether milik dari Jiuyu. Mu Chen langsung menolaknya. Dia justru menginginkan seluruh esensi yang telah didapatkan oleh Huang Huanxi dan tidak akan pernah menyerahkan garis keturunan yang telah diincar olehnya dari Jiuyu. Pertarungan kembali dimulai. Mu Chen mengaktifkan teknik satu ki berubah menjadi 3 kemurnian yang berada di alam kedua, yaitu alam 3 penyatuan. 2 inkarnasinya, yaitu yang bertubuh hitam dan juga putih, kemudian menyatu ke dalam tubuh dari seorang Mu Chen. Dalam sekejap saja kekuatan spiritual Mu Chen pun langsung melonjak dengan dahsyat. Dari yang awalnya berada di tingkat akhir, kini telah menuju menjadi tingkat spiritual sempurna dan berhasil menembus ke tingkat abadi awal. Huang Huanxi pun kaget. Untuk pertama kalinya Mu Chen telah mencapai alam yang sama dengan dirinya. Memang kekuatan tersebut hanya bersifat sementara, tapi Mu Chen yakin waktu yang dia miliki sudah cukup untuk bisa mengalahkan seorang Huang Huanxi. Kemudian Mu Chen mengeluarkan senjata andalannya, pagoda kristal Buddha kuno, muncul di atas kepalanya, dan kemudian dari dalam pagoda itu muncullah 8 patung iblis mengerikan yang memancarkan aura penindasan luar biasa. Para tokoh yang berada di sekitar kolam transformasi pun langsung mengenalinya. Itu adalah teknik 8 Buddha yang legendaris. Kini Mu Chen yang sebelumnya terdesak telah kembali bangkit. Di satu sisi berdiri Huang Huanxi, seorang tingkat abadi sejati. Di sisi lain ada Mu Chen yang hanya memiliki waktu terbatas untuk mempertahankan kekuatan barunya, dan keduanya pun kembali berhadapan. Semua orang tahu bahwa pertarungan yang sebenarnya akan ditentukan kali ini. Para ahli yang telah menyaksikan pertarungan pun mulai menyadari sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Keunggulan dari seorang Huang Huanxi perlahan menghilang. Namun kekuatan Mu Chen memiliki batas waktu. Jika Huang Huanxi mampu bertahan sampai efek peningkatan kekuatan Mu Chen berakhir, maka Mu Chen akan kembali pada kondisi semula dan dia berada dalam bahaya yang besar. Huang Huanxi pun memutuskan untuk bertahan sampai kekuatan di dalam tubuh Mu Chen benar-benar merosot. Sementara itu Mu Chen mulai mengerahkan seluruh kekuatan dari 8 Buddha. Pilar cahaya raksasa muncul dari dalam tubuhnya yang kemudian diserap oleh 8 patung iblis. Setelah mendapatkan kekuatan spiritual yang luar biasa dari seorang Mu Chen, aura 8 patung itu pun langsung melonjak liar. Kemudian 8 patung itu membentuk sebuah segel tangan. Secara bersamaan 8 sinar cahaya merah saling terhubung satu sama lain, membentuk sebuah formasi besar. Energi yang sangat mengerikan terus dikompresi hingga menjadi bola cahaya merah gelap. Aura kehancuran yang dipancarkan dari dalamnya bahkan membuat seorang penguasa surgawi bergidik ketakutan. Mu Chen akhirnya mengucapkan
mengucapkan satu kalimat, 8 Buddha, Buddha Iblis Giok. Dalam sekejap saja bola cahaya merah gelap itu pun menuju ke arah Huang Huanxi. Kemanapun serangan itu lewat, maka ruang yang ada sekitarnya pun langsung runtuh. Huang Huanxi langsung merasakan ancaman dari sebuah kematian, tapi dia tidak mundur. Dia bahkan mengorbankan esensi di dalam tubuhnya untuk mengaktifkan 8 kemampuan ilahi tingkat atas sekaligus. Tetapi hal ini masih belum cukup. Dengan memaksakan kekuatan hingga batasnya, Huang Huanxi akhirnya memunculkan cahaya emas ke-9, dan 9 cahaya tersebut kemudian menyatu lalu berubah menjadi mangkok pinik emas. Di atasnya, seekor burung pinik emas sejati telah muncul dan kemudian memuntahkan api phoenix yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Huang Huanxi yakin bahwa pertahanannya kali ini mampu menahan serangan dari bola energi cahaya berwarna merah milik Mu Chen. Pertarungan pun meledak. Bola cahaya merah gelap menghantam mangkok pinik emas itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Seluruh dasar dari kolam transformasi bergetar hebat. Gelombang besar menyebar ke berbagai arah, bahkan menyebabkan hujan deras mengguyur seluruh wilayah. Setelah ledakan mereda, semua orang pun menahan nafas. Mangkok pinik emas ternyata masih bertahan. Para tetua dari klan Phoenix langsung bersorak karena bola cahaya merah gelap itu semakin mengecil. Huang Huanxi pun yakin bahwa kemenangan sudah berada di tangannya. Namun tiba-tiba saja, kerak! Sebuah retakan pun muncul pada mangkok pinik emas. Kemudian retakan itu menyebar dengan cukup cepat pada seluruh permukaan mangkok tersebut. Saat itulah Mu Chen berkata dengan tenang, "Kau telah kalah." Akhirnya, pung! Mangkok pinik emas pun hancur berkeping-keping. Huang Huanxi berusaha melarikan diri tetapi sudah terlambat. Bola cahaya merah gelap yang tersisa langsung menghantam dadanya dengan kekuatan mengerikan. Tubuh Huang Huanxi pun terpukul hebat, sementara pinik emas juga ikut hancur akibat serangan tersebut dan berubah menjadi cahaya keemasan. Serangan pamungkas dari Mu Chen pada akhirnya menembus pertahanan dari Huang Huanxi ini, dan untuk pertama kalinya di dalam pertarungan ini sosok yang sebelumnya begitu percaya diri akhirnya berada di ambang kekalahan. Tubuh dari Huang Huanxi pada akhirnya jatuh tak berdaya di tengah cahaya keemasan. Di luar dari kolam transformasi ini, suasana mendadak sunyi. Para ahli dari keras binatang suci menatap cermin air dengan wajah penuh keterkejutan. Huang Huanxi telah kalah. Sosok yang selama ini mereka kenal sebagai salah satu generasi muda jenius terkuat di dalam klan Phoenix, bahkan seorang tingkat abadi awal, ternyata berhasil dikalahkan oleh seorang Mu Chen. Kemenangan ini benar-benar di luar dugaan dari banyak orang. Di pihak dari klan Phoenix, Raja Phoenix Huang Jin dan juga para tetua pun hanya bisa terdiam dengan wajah yang pucat. Mereka tidak menyangka pertahanan dari Huang Huanxi akan bisa dihancurkan secepat itu. Sebaliknya, pemimpin klan 9 Nether yang merupakan ayah Jiuyu yaitu Tian Huang dan juga seluruh orang dari klan 9 Nether pun dipenuhi dengan kegembiraan. Bagi mereka, kemenangan Mu Chen bukan hanya kemenangan pribadi. Mu Chen telah menjadi andalan terbesar bagi klan 9 Nether. Bahkan dengan kekuatan aslinya, Mu Chen sebenarnya masih berada di bawah tingkat dari Huang Huanxi, tapi melalui transformasi 1 Ki menjadi 3 kemurnian dan juga 8 Buddha, dia berhasil meningkatkan kekuatannya hingga mampu menumbangkan Huang Huanxi. Setelah memastikan kemenangan, Mu Chen pun segera mengambil 60% esensi dari binatang tingkat kuasi sain yang sebelumnya berada di tangan dari Huang Huanxi ini. Melihat 60% bagian dari esensi itu, Mu Chen tersenyum puas. Dia yakin bahwa energi ini akan bisa membantu roh naga dan juga Phoenix sejati di dalam tubuhnya untuk mengalami sebuah evolusi yang besar. Tak lama kemudian, tubuh dari Huang Huanxi yang telah terluka parah diselimuti cahaya keemasan dan kemudian dibawa kembali keluar dari kolam transformasi. Mu Chen tidak melakukan pengejaran. Dia tahu bahwa di balik pertarungan ini terdapat keberadaan tingkat sain dari kedua pihak. Melenyapkan Huang Huanxi hanya akan menciptakan konflik yang jauh lebih besar. Saat itu, Jiuyu segera datang menemui Mu Chen. Dia masih terkejut sekaligus gembira karena Mu Chen benar-benar berhasil mengalahkan seorang Huang Huanxi. Namun ketika Kong Ling dan juga
juga dua yang lainnya datang untuk meminta kembali esensi yang didapatkan oleh Mu Chen dari Huang Huanzi. Mu Chen langsung memahami niat mereka. Tanpa memberikan kesempatan untuk bernegosiasi, dia pun menggandeng tangan dari Jiu Yu dan kemudian langsung pergi. Kong Ling, Lin Chang, dan juga Xiao Tian hanya bisa menatap dengan kecewa. Mereka tidak berani merebutnya secara paksa setelah melihat sendiri bagaimana caranya Mu Chen mengalahkan Huang Huanzi. Mereka bertiga akhirnya hanya bisa menyesal. Perjalanan di dalam kolam transformasi ini berakhir dengan tangan kosong bagi Kong Ling, Lin Chang, dan juga Xiao Tian. Ketika Mu Chen keluar dari dalam kolam transformasi, seluruh ahli yang melihatnya justru menatap dengan rasa takut. Mu Chen kemudian menemui ayah dari Jiu Yu, yaitu Tian Huang, dan berkata bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya serta membawa Jiu Yu kembali dengan selamat. Tian Huang sangat berterima kasih dan bahkan menyebut Mu Chen sebagai dermawan dari klan 9 Nether. Namun sebelum mereka pergi, tetua dari klan Phoenix tiba-tiba meminta agar esensi tingkat Kuasi Sign yang didapatkan oleh Mu Chen ditinggalkan di dalam tempat ini. Suasana pun kembali menegang, tetapi Huang Jin segera menghentikannya. Dia mengakui bahwa Mu Chen telah memenangkan pertarungan dan klan Phoenix juga telah menerima kekalahan mereka. Mu Chen pun tidak memperpanjang masalah ini. Dia kemudian membawa Jiu Yu dan segera meninggalkan tempat tersebut. Kini setelah mendapatkan esensi tingkat Kuasi Sign itu, tujuan Mu Chen selanjutnya sudah jelas. Dia harus segera memurnikan energi tersebut karena Mu Chen memiliki sebuah firasat bahwa setelah menyerap esensi, maka roh naga sejati dan juga Phoenix sejati di dalam tubuhnya akan mengalami transformasi yang besar. Setelah berhasil mengalahkan seorang Huang Huanzi, reputasi dari seorang Mu Chen di dalam dunia 1000 besar kembali melonjak. Namun Mu Chen tidak langsung kembali menuju kediaman Mu. Dia mengikuti Jiu Yu menuju klan 9 Nether karena Jiu Yu akan menggunakan esensi tingkat Kuasi Sign untuk menyelesaikan evolusinya, dan Mu Chen juga memilih tinggal di sana untuk melindungi Jiu Yu sekaligus memurnikan 60% esensi dari binatang tingkat Kuasi Sign yang telah berhasil dia dapatkan dari Huang Huanzi. Pemimpin klan 9 Nether yaitu Tian Huang bahkan menutup wilayah pegunungan dari klan 9 Nether ini sejauh 100.000 li agar tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Sementara Jiu Yu memasuki pengasingannya di dalam sebuah gunung yang cukup gersang. Mu Chen juga memulai memurnikan esensi yang dia dapatkan, dan esensi itu telah berubah menjadi 3 pil berwarna merah yang muncul di hadapan seorang Mu Chen. Begitu segelnya dilepaskan, energi merah yang ada di dalamnya yang sangat luar biasa pun langsung menyebar memenuhi langit. Roh naga sejati dan juga Phoenix sejati di dalam tubuh Mu Chen pun segera bereaksi. Keduanya keluar dari dalam tubuh Mu Chen dan berubah menjadi naga serta Phoenix emas raksasa. Namun saat itu kedua roh tersebut masih belum sepenuhnya padat. Kekuatannya baru berada di tingkat kesempurnaan penguasa bumi. Mu Chen kemudian membiarkan kedua roh sejati ini menyerap energi berwarna merah dari esensi binatang tingkat Kuasi Sign. Dalam sekejap saja energi berwarna merah yang sangat besar itu terus mengalir masuk ke dalam roh naga dan juga Phoenix. Perlahan tubuh dari kedua roh itu mulai mengalami sebuah perubahan. Warna tubuh mereka menjadi semakin gelap. Pola-pola kuno mulai muncul pada sisik dan juga bulu mereka. Sementara jiwa mereka mulai menyatu dengan darah dan juga daging Mu Chen. Mu Chen pun mulai menyadari bahwa transformasi mereka baru saja dimulai. Dia kemudian memasuki pengasingannya dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama kurun waktu itu, seluruh pegunungan ini telah diselimuti awan berwarna merah yang cukup tebal. 3 esensi tingkat Kuasi Sign bahkan telah menyusut hampir setengahnya. Namun dari dalam awan merah itu, Mu Chen mulai merasakan 2 kehidupan yang sangat kuat sedang dipelihara. Pada saat yang sama, perhatian Mu Chen pun beralih pada gunung tempat Jiu Yu melakukan kultivasinya. Gunung itu sekarang telah dipenuhi dengan api hitam yang perlahan
perlahan mulai mencair. Muchen menyadari bahwa evolusi dari Jiuyu telah memasuki tahap akhir. Jika berhasil, Jiuyu akan mampu berubah menjadi binatang suci super dan mencapai tingkat seorang penguasa surgawi. Tidak lama kemudian suara petir menggelegar. Awan petir berkumpul di atas gunung tempat Jiuyu berada. Kesengsaraan petir telah tiba. Pilar-pilar petir raksasa turun dari langit, menghantam gunung dengan kekuatan yang mengerikan. Namun dari dalam gunung api hitam segera membentuk perisai dan terus menahan serangan itu. Petir pun semakin ganas. Perisai api hitam akhirnya retak dan juga hancur. Kemudian sambaran petir yang sangat besar turun langsung menghantam gunung itu hingga gunungnya hampir lenyap sepenuhnya. Semua orang mengira bahwa evolusi dari Jiuyu telah gagal. Namun tiba-tiba saja api hitam raksasa meledak ke arah langit dan sosok besar muncul dari dalam kehancuran. Seekor phoenix hitam dengan seluruh tubuh yang telah terbakar api hitam membentangkan sayapnya di langit. Raungan burung phoenix menggema ke seluruh dunia. Aura kuno, agung dan juga mulia telah memenuhi langit dan bumi. Muchen menatapnya dengan penuh kegembiraan. Jiuyu pada akhirnya berhasil melakukan evolusi. Dia meninggalkan tubuh binatang suci biasa dan berubah menjadi binatang suci super sejati, yaitu burung abadi purba. Namun saat Muchen masih bersukacita atas keberhasilan dari Jiuyu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dari awan merah yang ada di sampingnya. Dua kehidupan yang selama ini dipelihara di dalam awan merah itu juga telah mencapai titik puncaknya. Muchen menyipitkan matanya. Sebuah firasat yang kuat muncul dari dalam hatinya. Apakah akhirnya dia akan muncul? Tampaknya transformasi roh naga sejati dan juga phoenix sejati miliknya juga akan segera mencapai tahap terakhir. Keberhasilan dari seorang Jiuyu berevolusi menjadi burung abadi purba membuat seluruh ras dari 9 nether ini penuh dengan kegembiraan. Para tetua merasakan tekanan luar biasa dari garis keturunan Jiuyu. Setelah evolusi, kekuatannya ternyata telah mencapai tingkat roh akhir dari seorang penguasa surgawi. Bagi klan 9 nether ini merupakan sebuah perubahan yang besar. Selama bertahun-tahun, mereka hanya mengandalkan tetua ke-6 untuk mempertahankan posisi mereka. Namun dengan keberhasilan Jiuyu saat ini, klan 9 nether telah memiliki kekuatan yang cukup untuk berdiri pada jajaran 3 binatang suci teratas. Tetapi sebelum mereka sempat merayakan kemenangan itu, suara petir pun kembali bergemuruh. Awan petir hitam tiba-tiba berkumpul di atas wilayah dari Muchen berada. Tetua ke-6 segera menyadari bahwa kesengsaraan petir kali ini bukan muncul untuk Jiuyu. Targetnya adalah 2 telur yang berada di awan merah yang selama ini telah menyelimuti Muchen. Muchen pun mengerti kesengsaraan ini muncul karena roh naga sejati dan juga phoenix sejati sedang mengalami sebuah transformasi. Kekuatan kesengsaraan bahkan lebih mengerikan daripada yang dihadapi oleh seorang Jiuyu sebelumnya. 2 kilatan hitam raksasa menghantam telur merah itu. Kemudian ribuan petir juga menyusul tanpa henti. Telur merah mulai menyusut dan tampak kesulitan untuk bertahan. Melihat keadaan seperti itu, Muchen segera menghancurkan 3 esensi tingkat Quasi Saint yang tersisa dan kemudian mengirimkan seluruh energi berwarna merah ke dalam 2 telur merah itu. Namun kesengsaraan petir yang muncul dari langit terus mengamuk. Akhirnya sebuah pilar dari petir hitam raksasa kini telah benar-benar turun dan pilar petir itu berubah menjadi naga petir serta phoenix petir hitam. Hal ini menukik dengan kekuatan yang mampu meratakan pegunungan. Tepat pada saat yang paling kritis, tiba-tiba krak! Kedua telur merah itu pun akhirnya pecah. Raungan naga dan juga teriakan phoenix mengguncang langit. Dari dalam cahaya merah yang cukup menyilaukan, muncul 2 makhluk raksasa. Itu adalah naga
sejati emas dengan sisik yang telah dihiasi simbol-simbol kuno, serta seekor pinik sejati emas dengan bulu yang telah dialiri kekuatan magma emas. Semua orang yang melihat hal ini pun langsung tercengang. Bahkan tetua keenam tidak percaya Mu Chen mampu memelihara naga dan juga pinik sejati yang benar-benar memiliki tubuh fisik seperti itu. Kedua makhluk itu kemudian menghadapi naga petir dan juga pinik petir hitam secara langsung. Mereka membiarkan petir itu pun menghantam tubuh dari keduanya tanpa mundur sedikit pun. Di tengah kesengsaraan petir ini, kekuatan mereka terus meningkat. Hanya dalam beberapa saat saja, naga emas dan juga pinik emas berhasil menembus pada tingkat abadi awal, membuat kekuatan dari keduanya melampaui tubuh utama Mu Chen. Mu Chen sendiri juga ikut terkejut. Dia awalnya berharap bahwa kedua roh naga dan juga pinik itu mencapai tingkat roh akhir, namun hasilnya jauh di luar perkiraan. Meskipun kedua makhluk itu belum memiliki kesadarannya tersendiri dan lebih menyerupai inkarnasi yang berasal dari Mu Chen, dia tetap merasa puas. Setelah bertahun-tahun membesarkan mereka, akhirnya naga sejati dan juga pinik sejati berhasil lahir dengan sempurna. Mu Chen kemudian memanggil keduanya. Naga sejati itu pun berubah menjadi ular kecil yang kemudian melilit tangannya, sementara pinik sejati berubah menjadi burung emas kecil yang hinggap di bahu Mu Chen. Namun kejutan itu belum berakhir. Dari langit, pinik hitam yang sebelumnya merupakan wujud dari Jiuyu perlahan turun. Di tengah cahaya hitam, seorang wanita cantik muncul yang tak lain adalah Jiuyu itu sendiri. Penampilannya saat ini berubah drastis dengan gaun berwarna hitam, rambut yang panjang, mata yang penuh dengan api hitam. Jiuyu memancarkan aura misterius, mulia, dan juga jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Kekuatan garis keturunan burung abadi purba telah membuatnya benar-benar menjadi wanita yang berbeda. Mu Chen menatap sosok dari Jiuyu dengan penuh kekaguman. Setelah melalui evolusi dan juga kesengsaraan petir ini, Jiuyu telah terlahir kembali menjadi sosok yang sangat baru. Dan kini Mu Chen tidak hanya memiliki kekuatan dirinya sendiri, tapi dia juga memiliki naga sejati, pinik sejati, dan juga Jiuyu yang telah berevolusi menjadi burung abadi purba ini. Setelah seluruh masalah yang berada di dalam tempat ini selesai, Mu Chen akhirnya berpamitan. Dan setelah kembali dari ras 9 Nether, Mu Chen mengira bahwa dirinya akan bisa beristirahat dengan tenang, tapi ternyata kenyataan berkata lain. Di markas besar dari kediamanmu, Mu Chen justru harus menghadapi tumpukan dari dokumen dan juga laporan dari berbagai pasukan. Selama setengah bulan ini, Mandala sengaja memberikan berbagai urusan administrasi kepada seorang Mu Chen agar bocah ini belajar menjadi seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab. Bagi Mu Chen, mengurus laporan itu terasa hampir sama melelahkannya dengan bertarung melawan Huang Huanzi. Namun di balik kesibukan itu, kediamanmu sebenarnya telah berkembang menjadi kekuatan yang sangat besar. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, mereka telah mendapatkan sekitar 1,9 miliar cairan spiritual tertinggi. Tetapi sebagian besar sumber daya itu harus digunakan untuk mendukung para penguasa surgawi, termasuk Mu Chen, tetua Suantian, dan juga Jiuyu yang kini telah mencapai tingkat penguasa surgawi. Mandala memperingatkan bahwa dengan wilayah mereka sekarang, kediamanmu hanya mampu mendukung sekitar 3 orang penguasa surgawi saja. Jika ingin berkembang lebih jauh, mereka membutuhkan wilayah dan juga sumber daya yang lebih besar. Masalahnya, benua Tianluo tidaklah sederhana. Di balik berbagai faksi yang ada, terdapat 5 kekuatan super, yaitu Gunung Danyang, Kota Suanyin, Sekte Abadi Petir Ungu, Lembah Harimau Putih, dan juga Gerbang Roh Hantu. Para pemimpin dari 4 kekuatan yang pertama berada di tingkat abadi awal, sedangkan Kaisar Hantu dari Gerbang Roh Hantu bahkan telah mencapai penguasa surgawi tingkat abadi menengah.
Selama ini, kelima kekuatan itu hanya mengawasi perkembangan dari benua Tianluo dari belakang layar. Namun pertumbuhan dari kediaman Mu membuat mereka merasa terancam, apalagi setelah mengetahui bahwa Mu Chen memiliki hubungan dengan King Yanjing, seorang Grandmaster suci sekaligus tetua agung dari klan Buddha kuno. Karena itulah Mu Chen sadar bahwa cepat atau lambat konflik tidak akan bisa dihindari. Dia sebenarnya memilih untuk menunggu. Jika diberikan cukup waktu hingga kekuatannya mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka Mu Chen yakin kelima kekuatan itu akan kehilangan keberanian untuk menantangnya. Namun ternyata mereka tidak berniat memberikan waktu bagi Mu Chen. Mandala telah mendapatkan sebuah kabar yang cukup mengejutkan. Kelima kekuatan super itu telah membentuk sebuah aliansi yang disebut sebagai aliansi Tianluo. Tujuan mereka sangatlah jelas, menghadapi kediamanmu agar tidak menguasai seluruh benua Tianluo. Belum selesai keterkejutan itu, sebuah undangan telah tiba. 3 hari lagi, kelima pemimpin aliansi Tianluo akan mengadakan jamuan Tianluo di dalam kota Tianluo, dan mereka mengundang Mu Chen untuk hadir. Tetua Xuan Tian langsung menyadari bahwa ini bukan sekedar perjamuan biasa. Tidak ada jamuan yang benar-benar gratis. Bahkan MBG yang katanya gratis dipungut dari pajak rakyat semuanya. Mu Chen terdiam sejenak. Senyuman tipis mulai muncul di wajahnya, sementara tatapan dingin terpancar dari matanya. Awalnya dia ingin menunggu lebih lama, namun karena 5 kekuatan itu sudah tidak sabar untuk menantangnya, maka Mu Chen juga tidak akan mundur. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Karena mereka memang tidak sabaran, maka dari itu mari kita penuhi keinginan orang-orang itu." Setelah kata-kata ini terucap, aura agung yang dahsyat langsung bung meledak dari dalam tubuh Mu Chen. Energi spiritual mengguncang seluruh istana dari Mu Chen seperti raungan naga dan juga harimau. Jubah putih Mu Chen berkibar, sementara auranya memenuhi seluruh istananya ini. Dan untuk pertama kalinya, kediamanmu secara resmi bersiap menghadapi aliansi Tianluo yang dipimpin oleh 5 raja. Dan 3 hari lagi, jamuan Tianluo akan menjadi awal dari bentrokan besar antara Mu Chen dan juga 5 kekuatan super dari benua Tianluo. Setelah menerima undangan perjamuan Tianluo, Mu Chen tidak langsung bertindak dengan gegabah. Dia justru meminta pada Mandala melakukan penyelidikan alasan sebenarnya kenapa aliansi Tianluo tiba-tiba berani menantangnya. Bagaimanapun 5 penguasa surgawi yang telah membentuk sebuah aliansi, mereka pasti sangatlah berhati-hati terhadap kediamanmu, terutama karena mereka mengetahui bahwa ibu dari seorang Mu Chen adalah Grandmaster tingkat Sain. Namun hanya dalam 1 hari, hasil penyelidikan pada akhirnya tiba. Mu Chen kemudian membaca seluruh informasi yang telah didapatkan dan dia pun menyadari bahwa keberanian aliansi Tianluo bukan tanpa alasan. Ada seseorang yang berada di balik layar. Penyelidikan ini mengungkapkan bahwa sekitar sebulan sebelumnya, seseorang dari klan Maha Kuno telah menemui kelimanya di dalam benua Tianluo ini. Mendengarkan nama dari klan Maha Kuno, Mandala, Jiuyu dan juga tetua Xuan Tian pun langsung terkejut. Mu Chen kemudian menjelaskan alasannya. Dalam waktu sekitar setengah tahun, klan Maha Kuno akan mengadakan pertemuan 1000 kuno, sebuah pertemuan untuk menentukan pemilik tubuh abadi. Masalahnya, Mu Chen sendiri telah menguasai tubuh emas abadi. Menurut penjelasan dari Mu Chen, klan Maha Kuno seharusnya hanya bertugas menjadi seorang penjaga dari tubuh abadi itu yang dahulu dipercayakan oleh Kaisar Agung Abadi. Namun sekarang mereka justru menganggap bahwa tubuh abadi sebagai milik mereka sendiri. Mereka bahkan diam-diam mencari para kultivator yang telah menguasai tubuh emas abadi dan berusaha mencegah agar mereka tidak mengikuti pertemuan itu. Dikarenakan Mu
Muchen terlalu menonjol setelah mengalahkan Huang Guanxi. Klan Maha Kuno kini menjadikan Muchen sebagai target berikutnya. Namun mereka tidak berani melakukan penyerangan secara langsung karena keberadaan dari seorang King Yanjing, dan sebagai gantinya mereka menghasut 5 kekuatan di dalam benua Tianduo untuk membentuk aliansi Tianduo dan menghadapi seorang Muchen. Rencana tersebut jelas membuat Jiuyu dan juga Mandala marah, tetapi Muchen tidak gentar. Jika dia tidak menghadiri jamuan Tianduo ini, maka reputasi dari kediamanmu yang telah dibangun dengan susah payah justru akan menjadi jelek. Karena itulah Muchen mengirimkan sebuah pesan, dalam 2 hari kediamanmu akan datang pada jamuan Tianduo. Berita itu pun langsung mengguncang seluruh benua Tianduo ini, dan sekarang aliansi Tianduo telah menguasai sekitar 3/4 wilayah dari benua dan menjadi kekuatan yang sangat besar. Banyak kekuatan yang sebelumnya ingin bergabung dengan kediamanmu. Mereka mulai ragu karena takut aliansi Tianduo akan menghancurkan kediamanmu itu. Dan semua orang menyadari bahwa jamuan Tianduo kemungkinan besar akan menentukan siapa penguasa sejati dari benua Tianduo ini. Sementara itu di markas aliansi Tianduo, 5 pemimpin telah berkumpul. Leluhur tua Dan Yang sebenarnya masih merasa khawatir. Dia tahu betapa berbahayanya Muchen setelah mengalahkan Huang Guanxi. Namun Kaisar Hantu, pemimpin terkuat di antara mereka, justru memiliki sebuah rencana yang lain. Mereka tidak berniat untuk melenyapkan Muchen. Jika Muchen datang ke 5 penguasa surgawi ini, hanya akan bergabung untuk melukainya dengan parah, memaksanya melakukan pemulihan diri selama berbulan-bulan. Setelah itu, dengan dukungan dari klan Maha Kuno, mereka akan mengambil alih seluruh benua Tianduo. Mereka bahkan percaya bahwa kediamanmu terlalu bergantung pada Muchen seorang diri. 5 kekuatan besar itu akhirnya sepakat untuk menjalankan rencana itu. Mereka tidak menyadari bahwa keputusan tersebut akan menjadi awal dari bentrokan terbesar di dalam benua Tianduo. Muchen telah menerima tantangan mereka, dan kini jamuan Tianduo akan menjadi medan pertempuran antara satu orang yang ingin mendominasi benua dan juga 5 penguasa surgawi dengan ambisi menghancurkannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan mampu mengalahkan 5 orang penguasa surgawi itu yang kemudian mendominasi di seluruh benua Tianduo ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob.